Andre, kamu kan sudah kepala 3 lebih. Kapan kamu dan Ella mau punya anak? Sebuah pertanyaan yang sudah tidak asing lagi di telingaku keluar dari mulut Mama. Setelah aku dan Ella menikah 4 tahun yang lalu, Mama jadi semakin sering membahas tentang masalah ini denganku. Akhir-akhir ini, aku selalu berpura-pura tidak mendengar atau bahkan terus terang mengelak saat Mama mengajukan pertanyaan itu. Karena aku tahu, jika aku menjawabnya dengan jujur, Mama tidak akan pernah mempercayainya. Tanpa mempedulikan aku yang berpura-pura tidak mendengarnya, Mama bertanya lagi dengan suara yang lebih keras. Kata Ella, kamu mandul. Jadi kalian tidak bisa punya anak. Dre, sebagai dokter spesialis obgyn, apa kamu yakin sudah tidak ada cara lain supaya kalian bisa punya anak? Sekilas aku langsung membelalakan mata karena dalam hati aku terkejut sekaligus marah. Ella, wanita yang kunikahi itu, sekali lagi berbicara yang tidak-tidak kepada mamaku. Terus terang aku tidak bisa mengerti kenapa mamaku yang biasanya bijaksana selalu bisa dibodoh-bodohi oleh Ella. Ma, sekali lagi Andre akan bilang ini ke Mama. Andre tidak mandul. Tidak ada masalah apa-apa pada tubuh Andre. Dengan perasaan kesal, aku menjawab Mama. Kalau tidak ada masalah pada kamu, kenapa sampai sekarang kalian masih belum juga punya anak? Kenapa Ella bisa bilang ke Mama kalau kamu mandul? Apa kamu menuduh Ella berbohong pada Mama? Aku mengertakkan gigi menahan marah, tapi tetap malas menjawab pertanyaan bodoh ini. Dalam hati aku memaki pelan. Betul, Ma. Ella bohong lagi pada Mama. Dari dulu Ella sudah sering berbohong pada Mama. Cuma Mama saja gak tahu dikasih minuman apa sama Ella. Bisa selalu percaya sama omongannya terus. Jujur saja, sejak aku menikah dengan Ella, aku jadi sering bertanya-tanya pada diri sendiri. Apa aku anak kandung Mama atau Ella yang anak kandung Mama? Kenapa Mama bisa lebih percaya pada Ella daripada dengan aku yang anak kandungnya sendiri? Memang dari kecil aku sering mendengar kalau Mama menginginkan seorang anak perempuan. Anak cewek yang menurut Mama lebih imut dari anak cowok. Berbau wangi, bisa didandani dengan cantik, dan juga bisa dibawa untuk pergi shopping bersama. Tapi apa mau dikata, Tuhan berkehendak lain. Mama hanya mendapatkan 3 anak laki-laki yang menurutnya seperti monyet-monyet kecil yang merepotkan. Anak-anak cowok yang setiap kali pulang ke rumah selalu membawa-bawa keringat lumpur atau asap kendaraan. Anak-anak cowok yang tidak pernah bisa sabar saat dibawa pergi shopping bersama. Tapi ternyata ada hal yang lebih menyedihkan lagi untukku. Aku yang terlahir di tengah, posisinya malah selalu jadi yang paling bawah di dalam keluargaku. Jadi anak yang paling tidak dirasakan aura keberadaannya. Waktu masih kecil, aku sempat merasa iri pada kakak dan adikku. Karena kalau mereka tidak ada, pasti papa atau mama bisa langsung sadar kalau mereka sedang absen. Kalau aku, dulu tuh aku hilang di mall, aku yang harus cari-cari mereka sampai ketemu. Dan semua anggota keluargaku sampai aku temukan juga masih belum sadar kalau aku sempat menghilang.
Adikku yang tengil sampai sering bercanda mengatakan, Kak Andre kurang beruntung. Coba saja Kak Andre lahir sebagai anak cewek. Pasti Kak Andre sekarang bakal dimanja abis sama mama. Bagaimana Kak? Apa mau coba operasi ganti kelamin saja? kata-kata candaan yang selalu kutanggapi dengan tertawa lebar. Tapi sebenarnya di dalam hati, bisa membuatku semakin minder dan sedih. Dibandingkan dengan kakakku yang keras kepala dan pembangkang. Atau adikku yang periang tapi suka seenaknya sendiri. Aku yang pendiam dan penurut, memang tidak pernah menyusahkan orang tuaku. Itu kata-kata sopan dari orang-orang yang mengenal keluarga kita. Tapi kalau mereka berani bilang secara jujur, mungkin mereka akan mengatakan kalau aku ini anak yang membosankan. Untung saja papaku berpikir kalau aku yang membosankan ini lebih bisa diandalkan daripada kakak dan adikku itu. Sehingga akhirnya aku yang jadi penerus klinik kebidanan dan kandungan swasta miliknya itu. Jujur saja, itu pikiranku untuk menghibur diri sendiri. Kenyataannya, kakak dan adikku, mereka berdua yang menolak untuk jadi dokter. Sebaiknya kamu cek ulang. Mungkin ada kesalahan dari hasil pemeriksaan yang dulu. Coba kamu konsultasi dengan papamu. Kata-kata mama menyadarkan aku dari lamunanku. Aku tertawa pahit dalam hati. Sampai saat ini, mama masih tetap berpikir kalau kesalahan ada pada diriku. Dia tidak pernah berpikir kalau masalah ada pada Ella. Memikirkan wanita cantik yang kunikahi 4 tahun yang lalu atas permintaan mama. Rasa penyesalan dan kecewa muncul dalam hati. Saat aku dikenalkan oleh mama kepada Ella, anak dari salah seorang teman baik mama. Sama seperti semua orang yang melihat Ella untuk pertama kalinya. Aku juga mendapatkan kesan yang baik darinya. Penampilan luar Ella tampak sangat cantik dan manis. Dengan tubuhnya yang mungil seperti boneka peri kecil yang sangat imut. Bagi mama yang selalu mendambakan anak perempuan untuk bisa dimanja, Ella adalah tipe anak cewek ideal yang selalu diidam-idamkan olehnya. Setelah pertemuan pertama itu, dengan dorongan dari mama, keluarga Ella, dan juga Ella sendiri, aku yang penurut, tanpa sadar mengikuti arus dari mereka semua. Tanpa sadar, aku akhirnya pacaran dengan Ella. Tak lama kemudian, tiba-tiba aku menjadi tunangannya. Lalu, tak berapa lama kemudian, tanpa kusadari, aku sudah jadi pria yang memiliki istri. Sejak saat itu, aku yang sudah paling rendah posisinya di dalam keluargaku, jadi turun pangkat 1 tingkat lagi. Karena kali ini, ada Ella di atasku. Posisi Ella ada di atas kakak dan adikku. Bahkan juga di atas posisi istri-istri mereka berdua. Itu posisi yang ada di dalam hati mama yang lebih mengutamakan anak cewek. AKA mantu-mantunya daripada anak cowok. AKA putra-putra kandungnya sendiri. Terus terang, kakak adik dan saudara-saudara iparku, mereka tidak peduli dengan posisi-posisi mereka di hati mama. Mereka semua sudah punya hidup mereka masing-masing dan memang tidak pernah mempedulikan sikap mama pada mereka.
Mungkin hanya aku yang posisinya ada di paling bawah yang peduli dengan soal sepele seperti ini. Kadang membuatku merasa malu karena sebagai pria yang sudah dewasa, ternyata aku masih seperti anak kecil yang sensitif untuk masalah posisi dalam hati mama. Kembali lagi pada masalah pernikahanku dengan Ella. Di awal aku menjalani hidup berumah tangga. Tidak pernah terpikir kalau aku akan bisa menyesal atau kecewa dengan pilihan hidupku saat itu. Di tahun pertama, aku juga merasakan kebahagiaan. Aku selalu memanjakan Ella dan memperlakukannya bak seorang putri. Setiap hari ku jalani dengan hati berbunga-bunga. Tidak ada rasa iri atau kesal karena mama memperlakukannya dengan lebih baik daripada perlakuan mama kepadaku. Ella yang supel bahkan bisa membuatku yang membosankan ini lebih membaur saat berkumpul dengan banyak orang. Saat itu, aku sangat mencintai Ella yang cantik dan manis. Hatiku selalu penuh dengan rasa bangga karena dia adalah istriku. Di tahun kedua pernikahan, mamaku dan mama Ella mulai ribut dengan masalah anak. Mereka berdua ingin bisa cepat-cepat mendapatkan momongan dari aku dan Ella. Sampai saat itu, aku juga masih sangat bahagia karena aku juga ingin bisa cepat-cepat punya momongan. Tapi di tahun ketiga pernikahanku, saat aku menemukan kalau Ella ternyata, aku langsung menggelengkan kepala untuk membuang rasa sakit yang tiba-tiba muncul dalam hati. Ma, sebelum menikah, Andre dan Ella sudah melakukan pemeriksaan. Tidak ada masalah pada kami. Saat itu papa yang melakukan pemeriksaan pada Andre. Apa mama meragukan kemampuan papa? Dengan perasaan kesal yang semakin bertambah, aku menjawab mama. Mama terdiam. Untuknya papa adalah segala-galanya. Tidak mungkin dia meragukan kemampuan papa. Andre, dalam 1 minggu, kamu berapa kali tidur dengan Ella? Mama tiba-tiba melontarkan pertanyaan pribadi yang membuatku sedikit merasa risih meskipun yang menanyakan itu adalah mamaku sendiri. Kalau dia sedang ada di rumah, Ella tidur sekamar dengan Andre. Kataku dengan mengelak pura-pura tidak tahu maksud dari ucapan mama tadi. Maksud terselubung dari jawabanku ini sepertinya tidak tertangkap oleh mama yang melihat Ella seperti seorang malaikat. Jangan mengelak. Kamu tahu maksud mama. Tapi kalau kamu memang bodoh, biar mama perjelas. 1 minggu, kamu berapa kali berhubungan intim dengan Ella? Aku mengerutkan dahi, penuh dengan perasaan tidak suka yang muncul saat memikirkan tindakan yang semakin hari semakin terasa seperti sebuah kewajiban saja. Kalau soal itu mama tidak perlu khawatir. Kita melakukannya dengan normal. Aku tersenyum sinis dan berpikir dalam hati, mungkin malah lebih banyak daripada orang normal. Kalau melihat dari penampilan luarnya yang imut, orang tidak akan pernah menyangka. Kalau untuk urusan ranjang, Ella seperti macan buas yang kelaparan. Macan buas yang ingin bisa melahapku tiap malamnya. Mendengar mama membahas soal ini, tiba-tiba aku tersadar. Belakangan ini, untuk Ella yang memiliki libido tinggi, memang sepertinya jumlah kita melakukannya sepertinya sedikit berkurang dari biasanya. Kalau bukan masalah itu, lalu masalah apa? Andre, kamu dokter spesialis obgyn. Harusnya kamu tahu masalahnya.
Jawab pertanyaan Mama. Nada suara Mama terdengar meninggi, sepertinya dia mulai hilang kesabaran. Aku yang terbiasa untuk menuruti kata-katanya langsung mengangguk kecil. Tapi aku tetap tidak mau memberikan jawaban yang jelas. Melihat anggukan pelangku, Mama langsung mencecak. Jadi apa masalahnya? Aku tetap membuka mulut. Andre, apa masalahnya? Jawab pertanyaan Mama. Aku tetap diam tak bergeming memasang raut wajah keras kepala. Melihat tatapan tajam Mama, aku menatapi kembali dengan tatapan mata yang tajam juga. Aku tidak ingin menjawab pertanyaan Mama. Andre, apa kamu mau membuat Mama sedih? Apa kamu tidak tahu? Saat Mama melihat kamu, Mama selalu merasa khawatir. Mama mengubah siasatnya. Kali ini dia ingin membuatku merasa bersalah. Siasat yang selalu dipakainya untuk menghadapi aku yang sesekali juga bisa keras kepala seperti ini. Ma, ini bukan masalah Andre yang tidak mau jawab. Masalahnya, apa Mama mau percaya pada jawaban Andre? Aku menghela napas panjang saat mengatakannya. Siasat Mama selalu berhasil membuatku mengalah. Mama mengangkat alisnya. Kalau kamu belum bilang, bagaimana kamu bisa yakin kalau Mama tidak akan percaya pada kamu? Aku menelan perasaan pahit yang tiba-tiba muncul. Dalam hati aku berbisik pelan. Karena ini menyangkut Ella, menantu kesayangan Mama. Karena tiap kali aku mengatakan sesuatu, Mama lebih memilih untuk mempercayai kata-kata Ella. Ma, untuk masalah ini, sebaiknya Mama tanya Ella secara baik-baik. Jawabku secara diplomatis. Andre, Mama sudah tanya pada Ella. Katanya kamu mandul. Mama yang hilang kesabaran langsung menyipitkan mata. Semua pembicaraan kembali berputar pada kata-kata Mama saat dia memulai pembicaraan yang membuatku merasa stres ini. Jadi Mama memutuskan untuk tetap mempercayai kata-kata Ella. Suaraku terdengar getir. Mendengar nada suaraku, Mama langsung terdiam. Dengan berbisik dia berkata, Bukannya Mama mau percaya dengan kata-kata Ella, tapi kamu yang selalu tidak mau menjawab pertanyaan Mama dengan jujur. Jadi, kali ini kamu jawab Mama dengan jujur. Mama akan percaya dengan jawabanmu. Aku menatap langsung ke mata Mama. Kali ini, aku menjawab pertanyaannya dengan serius. Mama mau percaya atau tidak, ini terserah Mama. Tapi Andre mengatakan ini secara jujur. Semua kata-kata Ella pada Mama itu bohong. Bukan Andre yang mandul dan tidak bisa punya anak, tapi Ella yang tidak mau punya anak. Di tahun ketiga pernikahanku, secara tak sengaja aku mengetahui kalau Ella selalu minum morning after pill setelah berhubungan intim denganku di masa-masa suburnya. Tapi Ella yang saat itu tertangkap basah, malah melihatku dengan sinar tawa mengejek di matanya. Dan saat ini, di tahun keempat pernikahanku dengan Ella, aku merasakan penyesalan. Penyesalan karena aku mau mendengarkan permintaan Mama untuk menjadikan Ella sebagai menantu Mama. Apa hanya karena masalah anak yang membuat Andre merasa menyesal menikah dengan Ella?
Ataukah masih ada masalah-masalah lain? Saksikan di bagian kedua dari seri cerpen baper ini. Like, subscribe dan klik icon loncengnya agar tidak ketinggalan